Hai, kembali lagi di Talk with Amanda, sesi ke-11. Hari ini kita akan bahas sosok jenius di balik Apple dan presentasinya legendaris. Kamu pernah lihat orang bikin presentasi yang bikin kamu bosan setengah mati dengan slide penuh tulisan kecil, ngomongnya datar, dan isinya bikin ngantuk. Tapi ada satu orang yang kalau ngomong di panggung, semua orang langsung fokus, mereka nggak cuma dengerin, tapi mereka benar-benar merasakan apa yang disampaikan. Dia bukan motivator, dia bukan aktor, tapi dia seorang founder yang mengubah dunia teknologi, yaitu Steve Jobs. Mau tahu kenapa cara dia presentasi bikin orang merinding? Aku bakal bongkar fakta menarik presentasi legendaris dan trik storytelling Steve Jobs yang bikin dia dianggap sebagai komunikator terbaik di dunia. Fakta menarik Steve Jobs yang pertama, dia di drop out dari kuliah tapi jadi CEO Apple. Steve Jobs keluar dari kuliah, tapi justru dari situ dia belajar desain yang akhirnya dipakai di komputer Mac. Lalu dia dipecat dari Apple dan kembali sebagai penyelamat. Pada tahun 1985, Steve Jobs dipecat dari perusahaannya sendiri, tapi 12 tahun kemudian Apple memanggilnya kembali dan dia menyelamatkan perusahaan tersebut dari kebangkrutan. Steve Jobs bukan programmer, tapi dia jago jualan. Jobs nggak bisa coding, tapi dia paham cara membuat orang jatuh cinta dengan produk Apple. Presentasi Steve Jobs yang paling legendaris yaitu pada saat peluncuran iPhone pada tahun 2007 dengan judul Apple akan mengubah dunia. Dia nggak langsung bilang, ini iPhone, tapi dia membangun rasa penasaran audiens dulu. Contohnya, hari ini Apple akan memperkenalkan 3 perangkat revolusioner, sebuah iPod, sebuah telepon, dan sebuah perangkat internet. Orang pasti berpikir, Apple meluncurkan 3 gadget baru. Lalu dia lanjut, dia bilang, tapi tunggu dulu, ini bukan 3 perangkat, tapi hanya 1 perangkat. Kami menyebutnya iPhone. Selanjutnya, rahasia presentasi Steve Jobs. Yang pertama, satu, membangun cerita jangan langsung ke intinya. Steve Jobs selalu bikin audiens penasaran sebelum mengungkap produknya. Lalu yang selanjutnya, gunakan visual sederhana tapi kuat. Contohnya, saat mengenalkan MacBook Air, dia nggak pakai tabel spesifikasi, tapi dia hanya mengeluarkan laptop dari amplop. Dengan begitu, audiens tahu bahwa MacBook Air sangat tipis. Lalu, Steve Jobs bicara ke hati bukan ke kepala. Di pidato Stanford tahun 2005, dia bercerita tentang kehidupan pribadinya, bukan kasih teori bisnis. Kata-kata terakhirnya pada pidato tersebut adalah stay hungry, stay foolish. Jadi, apa yang kita bisa pelajari dari Steve Jobs? Yang pertama adalah, satu, jangan takut gagal. Kedua, presentasi yang bercerita bukan sekedar data. Yang ketiga, komunikasi bukan cuma soal ngomong, tapi soal bikin orang merasa sesuatu. Oke, menurut kamu, teknik mana yang paling keren? Komen di bawah ini, dan jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di Talk with Amanda sesi selanjutnya. Have a good day.